Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah sore ini tanggal 1 Rabiul Awal ya, 1443 Hijriah. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersua kembali dalam kajian Islam. Harapan kita pertama, semoga kita dimudahkan, diberi paham oleh Allah tentang agama. Selanjutnya, sholawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW, yang darinya kita kenal Islam, yang waktu itu dilanjutkan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, akhirnya sampai pada kita. Yang penting kita di zaman yang bagaimanapun dalam keislaman ini hendaklah sebagai pemain sebisa-bisa, jangan menjadi penonton, karena kalau jadi penonton hebat toh paling bonek ya, paling banter bonek. Jadi pemain, walaupun nyirik-nyirik nyaduk bal gak iso ya, tapi jadi pemain. Baiklah, kali ini kita membicarakan tentang nikmat dulu. Kita ambil di dalam surah Ibrahim 34 ya, 43 maksud saya, ayat 43. Di penghujung ayat itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. 34 atau 43? 34 betul ya. Jadi kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, pastilah tidak mampu. Surat apa tadi? Ibrahim 34 insyaallah ya. Bahwasanya manusia adalah sangat zalim dan sangat ingkar pada Tuhannya. Lalu surat An-Nahl 18 juga sama. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, sama. Cuma di situ innallaha, kalau di sana innal insana tadi. Di manusia itu sangat zalim dan ingkar pada Tuhannya. Di ayat 18 dari An-Nahl, bahwasanya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Begitulah jamaah saudaraku rahimakumullah. Dua ayat ini menunjukkan bahwa manakala kita mau menghitung nikmat Allah tidak mampu. Kalau mau menghitung, karena apa? Jumlahnya sangatlah banyak.
Tetapi agar mudah, nah ini kita kelompokkan. Meskipun nikmat itu sangat banyak, kita kelompokkan hanya 3 kelompok aja. Pertama, nikmat hidup. Dan ini bukan saja manusia diberi hidup, binatang, tumbuhan pun diberi hidup. Naiknya lagi adalah nikmat merdeka. Yang diberi hak merdeka oleh Allah adalah hanya manusia. Selain manusia tidak ada hak merdeka, hanya kita manusia. Karena itu setelah kita memahami Islam, ternyata di sana ditegaskan oleh Rasulullah, orang Islam itu manakala mulut dan tangannya menyelamatkan selainnya. Pernah dengar hadis itu ya? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Masya Allah. Jadi orang Islam itu bisa disebut seorang muslim yang bagus manakala tangan dan mulutnya bisa menyelamatkan selainnya. Ini hak merdeka. Pernah Umar itu ketika jadi khalifah kan ingin apa, kalau nyelulut ke kampung-kampung namanya apa itu? Ya belusuan ya. Umar pernah belusuan ya. Jadi tidak sekarang saja model belusuan, dulu pun di masa Umar pernah ke kampung-kampung malah bertemu dengan pengembala kan, itu pernah. Ketika bertemu dengan pengembala, karena saking banyaknya kambing yang dihalau, Khalifah Umar bin Khattab tanya, "Le, aku tuku wedhus le, ndelok wedhusmu kok akeh." Ono 100, lebih ini Om. Nggak tahu kalau itu khalifah ya. Ya kayak menawi cara al-basidnya lho, sampean kok repot-repot. Enggak harus ini, enggak boleh Om. Nek cara saiki bro iki lho. Ya wis terserah lah sampean oleh ngatur. Yang penting ini bahasa dakwah kan, bukan akidah, bukan ibadah kan begitu. Beneran lewat 100 saya beli saja 1 atau 2, piro regane? Ndak berani Om, saya ndak berani. Loh, mengapa ndak berani? Saya tidak ikut punya. Saya ini hanya pengembala saja, bahkan saya seorang hamba sahaya. Nah ini terus terang, loh kalau begitu lebih bagus. Saya belinya 4 atau 5 aja lah. Piro regane? Tak undai. Ndak berani Om, karena saya hanya pengembala. Karena didesak, dia ngomong begini, Fa'ina Allah ya rajul, ini jadi hebatnya ini. Kalau begitu Allah di mana? Ini pertanyaan yang jawaban yang sangat lumayan tinggi nilainya. Pertama, anak itu buta huruf, tidak kenal sekolah, tapi didesak untuk bohong, mencuri kambing hanya beberapa ekor. Allah disentil, wa inallah ya rajul. Di mana kalau gitu Allah ini? Ini hak merdekanya pengembala ini. Akhirnya kalau gitu majikanmu di mana? Oh, di balik gunung itu. Antarkan saya. Iternoy. Lah kambingnya biar naik. Jarnoy. Setelah nyampe, tahu kalau majikannya itu seorang khalifah kan, ya dihormatilah. Akhirnya
cara gini, burumu tak tukune, hamba saya Musa belinya, minta berapa kamu? Karena khalifah seorang jujur dan amanah, maka sampean pundut mawon, suruh ambil aja, sampean pek aja hamba saya ini. Ya, kamu dengar tadi majikan kamu menyatakan bahwa kamu diberikan kepada saya, padahal tadinya didesak supaya ngedol wedhuse. Nah, mari sekarang kambingmu halau dulu ke rumah majikanmu dan kamu ikut saya. Sampai di istana Umar bin Khattab, ucapan kamu fa'inallah ya rajul yang menjadikan kamu merdeka. Nah, ini. Kamu bekerja sekarang bukan untuk majikanmu tapi untuk dirimu sendiri. Nah, ini satu gambaran bahwa ucapan Umar, sekarang kamu saya merdekakan, mudah-mudahan di akhirat nanti kamu dimerdekakan oleh Allah. Nah, sekarang yang atasnya lagi, sekarang kita bicara nikmat yang paling atas adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan hidayah. Kalau hidayah tidak semua orang diberi. Kalau orang itu tidak dikehendaki Allah mendapat hidayah, bagaimanapun tidak bisa. Insya Allah kita pernah mendengar cerita putra Adam, surat apa? Al-Maidah 26-27 kan? Di sana ada, bacalah tentang cerita dua anak Adam dengan benar. Watlu naba abnai Adam bil haq, il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Intinya ayat itu, Qabil tidak diberi hidayah Allah, sementara adiknya yang namanya Habil mendapat hidayah. Bawahnya lagi kita bisa membaca surat Hud tentang Kan'an ini. Waktu mau banjir, kan setiap orang mukmin dimasukkan ke dalam kapal. Waktu itu Nabi Nuh membuat kapal perahu besar. Setiap orang yang beriman dan binatang-binatang yang tidak bisa terbang diambil untuk dimasukkan. Putra Nabi Nuh yang masuk Sam, Yabes, Ham itu masuk semua. Tapi satu yang tidak mau masuk, namanya Kan'an. Ketika banjir sudah membesar, melihat anaknya masih di luar dan dalam suasana jalan di banjir bandang itu, Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, masuklah bersama saya. Bab hari ini tidak ada keselamatan kecuali dari pertolongan Allah. Wong anak dasar kemenye ya, jeneng kemenye ilang kemendol lah. Nah, maaf. Sawi ila jabalin yaksimuni minal ma. Ini ucapan kesombongan putranya sendiri. Kan'an ngomong, Bi, saya mau naik ke gunung. Tidak mungkin banjir sampai melebihi gunung itu. Surat apa tadi? Sampai baca di surat itu ada itu. Akhirnya ya kerem Kan'an. Menangislah Nabi Nuh dengan mengadu kepada Allah, innahu min ahli, ya Tuhan yang kintir itu anak saya. Inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin, janji engkau benar dan engkau maha hakim yang sangat apa? Maha hakim yang sangat adil. Maksudnya meskipun itu kintir gitu, tidak mau masuk ke perahu, mohon dimaafkan karena terlanjur mati.
kan di bawahnya dibantah oleh Allah dengan indah pula, ya Nuh innahu laisa min ahlika, kan begitu. Nuh itu bukan ahlimu lagi itu, wis tutup balamu maneh, bab amalika abi. Nah, sudah. Ini saya beri contoh dua saja, bahwa hidayah itu adalah nikmat yang paling tinggi nilainya di sisi Allah untuk kita. Mengapa demikian? Hidup hanya di dunia, merdeka juga sama hanya dunia, tapi iman, hidayah, dunia dan akhirat, ini perbedaannya. Sehingga kita harus menjaga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati-mati kecuali berpegang pada Islam. Sekarang bagaimana penyebab penghalang hidayah? Jangi oleh hidayah urung gara-gara, nah ini gara-garanya ini kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya. Ada 10 ya, 10 macam penghalang hidayah. Pertama, lemahnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang itu lemah ilmunya, ilmu agama tentunya sulit mendapat hidayah. Mengapa demikian? Kita tahu kalau sains ilmu itu kan hanya lewat otak aja. Ilmu selain agama itu lewat otak. Kalau al-Islam agama hati dan otak, ini perbedaannya. Kita menuntut ilmu lewat keduanya itu. Kayak sekarang sampai senden boleh, sembujung ya boleh, tapi ngantuk aja. Bab ini dua masalah, hati dan otak, ini jadi satu. Otak saja, hati tidak nerima sama sekali tidak. Maaf, Abu Lahab itu jadi ngerti Islam, jadi ngerti Islam itu, cerdasnya luar biasa. Kan itu Pak Ali Rasul juga, adiknya abinya ya. Waktu Abu Sofyan itu malah Pali minduannya, Pali tapi minduan. Mertamu waktu uji podo kafiri. Maaf ya, selain Islam itu sebenarnya kafir menurut sebenarnya. Dunia kan hanya 3, Islam, kafir, munafikannya itu tata. Nah, cuma kadang terwet tuh menungso ngangil-ngangil istilah. Nah, sudah. Ketika waktu itu Abu Sofyan, bukan Sofwan ya, Sofyan pakai yan ya, pakai ya. Sofyan, Abu Sofyan ini juga masih kafir sebagaimana Abu Lahab. Mau ngomong-ngomong dialog lah istilah sekarang. Ngomong keduanya, cara sini awakmu mrene mang nggawa dagangan ta? Bisnis lah. Ndak. Awak iki kepengin ngomong saiki nggo Mekah lah rame ruwet. Ruwet nggo Mekah. Apa? Muhammad ngene. Iya, Muhammad iso urip dunya. Ayo apa biyen Tuhan kita 360 Tuhan ya. Saiki ngon mek sitok kan urusane repot itu. Hanya gitu saja. Hanya membawa kalimat la ilaha illallah itu saja yang intinya dibawa itu. Ya sudah, akhirnya Abu Lahab ngomong begini, jane aku ya percaya, aku jane ngandel, ponak aku situ aku pinter cerdas, padahal gak tahu sekolah, ya gak iso maca gak iso nulis, coba rungokno nek ngomong. Sampai nang dodo-dodo itu, nah, jarang. Tapi gak bisa jawab, hanya sampai merini-merini. Nah, oleh Abu Sofyan ditanya, kalau gitu kamu percaya pada ponakan kamu? Percaya. Itu lah, gedune percaya, 100% percaya.
bahkan iso 500%. Ya, gitu. Loh, lah mengapa kamu tidak ikut ajaran keponakanmu? Mengapa kamu tidak ikut ajaran keponakanmu itu yang dibawa oleh keponakan kamu? Jawabnya enteng, iku urusan lain. Nah, coba. Itu urusan lain. Ngerti Islam tapi itu urusan lain. Maaf ya. Pernah mendengar seorang yang namanya Profesor Doktor Senduk Hugrunya, pernah dengar? Ya, pernah ya. Alhamdulillah. Seorang Belanda, Van der Plas itu. Dia akan dikirim oleh Belanda ke Mekah sampai 13 tahun waktu itu. Tadi melajari agama. Melajari agama 13 tahun itu siang malam tanpa berhenti. Setelah pinter hafal berapa juz gitu, tapi dipatoki apa? Meskipun hafal Quran sakmono kae membenci Islam. Hati-hati itu karena hidayah. Akhirnya keliling termasuk kebahagiaan di Indonesia. Aceh kan datang di Aceh. Namanya berubah, Senuk menjadi Abdul Ghafur. Wong Aceh kan percaya kabeh irunge bangir kaya Al-Arabi, kayak orang Arab percaya khutbah Jumat. Wah, hebat itu, ana wong pinter dikira wong Arab tapi londo Belanda. Suatu saat ditanya, ya ngentai hukum, terutama yang disitir itu malah membelokkan sabda Nabi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir itu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Karena itu saudara-saudara khutbah Jumat itu, kalau andai kata orang lain menjajah pada kita, Belanda menjajah kita, tidak usah dilawan karena memang dia orang kafir. Biar kita menjadi masuk penjara saja, melarat-melarat tidak apa-apa. Wakali dibolak-balik, hati-hati. Nah, itu contoh. Padahal memang seperti itu. Dunia itu kan kalau kita lihat dari pandang akidah kan hanya 5. Pertama, ujian bagi kita, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu, ya, kesenangan yang menipu, kesenangan yang hanya permainan, yang terakhir adalah penjara bagi orang mukmin. Hanya 5 itu tuh. Ujian, kesenangan sedikit, kesenangan yang palsu, hanya permainan, dunia panggung, sandiwara. Yang terakhir tadi yang dipakai oleh Senuk tadi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kan itu kembali pada masalah kita, bahwa pertama orang yang terhalang hidayahnya karena lemahnya ilmu. Ngaji gak gelem, nek ono ngaji diwadani pisan. Biasanya gak oleh hidayah, gak ngerti apa-apa. Plong-plong. Ngaji tidak mau, tapi nek ono ngaji diwadani. Hati-hati. Padahal tugas kita kan 4 saja kan. Jadilah ustadz, kun aliman. Jadi seorang alim, ustadz ya. Kalau tidak mampu, muta'aliman, jadilah murid. Datang membawa kertas, pulpen, ditulis sai-sai. Kalau masih tidak mampu, senden sembojong mustami'an, ngrungokno tok, walaupun gak ngantuk tapi ya syaratnya. Mustami'an, tekun ngrungokno, kan iso ngerti berulang kali. Maaf, orang buta kan gak bisa nulis. Mengapa banyak hafal Quran? Jawabnya ngrungokno tadi. Ya,
Gurunya membaca dan berulang kali terus dibaca. Akhirnya karena mendengarkan terus, telinganya dibuka lebar oleh Allah, si buta hafal Al-Quran. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, yang keempat, kalau memang mendengarkan tidak bisa, yang keempat, muhibban, senang saja karena ada udzur, ada undangan, tum-tuman sembako, gak iso melok ngaji tapi senang. Sebenarnya gua Al-Basit mengono ngaji, wong teko Jombang sing ngelokno ngontak ngantuk iku. Tapi yang ya apa ngaku oleh tum-tuman sembako, muhibban, senang. Jadi 4 ini yang harus kita ambil. Kita duduk di mana, jadi pemain yang mana gitu maksudnya sabda ini, sabda Rasul. Jadilah aliman, seorang guru. Kalau tidak mampu, muta'aliman, jadi murid, menulis ya. Kalau masih tidak mampu karena sudah tua, mustami'an, tukang ngrungokno kondisi itu ya. Yang terakhir, karena udzur, muhibban, seneng ono wong ngaji. Kata Nabi kita, wala takunil khamisa, ojo dadi wong sing nomor 5. Nomor 5 1, 2, 3, 4. Wala takunil khamisa, jangan jadi orang kelima. Jadi ustaz ya ndak mau, jadi murid ndak mau, mendengarkan saja ndak mau, seneng saja gak tertarik. Kata Nabi, fatahlaka, celaka berat kamu. Nah, jadi lemahnya ilmu. Jadi kalau ada orang yang ilmu lemah tidak tertarik ngaji, dikhawatirkan terhalang hidayahnya. Yang kedua, tidak mau mengamalkan ilmunya, terutama ilmu yang wajib. Ya, ilmu yang wajib harus diamalkan. Ya, kadang-kadang orang itu pinter, tapi perintah-perintah yang wajib, yang masyru' itu tidak dikerjakan. Akhirnya ya terhalang hidayahnya tadi, bisa terhalang. Karena apa? Hidup ini kan harus mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Masih ingat 3 perkara yang akan kita bawa ketika ada orang mati? Ada 3 perkara yang dibawa: kain kafan, iman kuat dan lurus, amal soleh yang maksimal. Kan 3 itu tak? Nah, setelah itu digawa lodong ya, tidak khawatir orang itu. Jadi nomor 2, mengamalkan ilmu, terutama yang wajib. Kalau yang wajib sudah, maka yang sunnah-sunnah bisa dilatih, tobakon an tobak, sedikit demi sedikit. Contoh bagi kita yang sudah terbiasa melaksanakan yang wajib, sholat 5 waktu maksud saya, maka sudah barang tentu orang itu tertarik dan menginginkan untuk meningkatkan kualitas di samping kuantitasnya nanti macamnya, yaitu menambah sholat-sholat sunnah, terutama rawatib yang muakkad. Saya terangkan sedikit. Diamalkannya yang rawatib muakkad itu ada 12 atau 10. Ada yang 12, hadisnya kan 2 ya. Jenengan milih yang mana terserah. Yang termasuk muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur 2 kali bagi yang 12. Jadi 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat lagi sebelum duhur, 2 rakaat sehabis maghrib, dan 2 rakaat sehabis isya. Jumlahnya berapa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, tadi kurang. Ba'da duhur itu 2,
yang dua muakkad, yang dua ghairu muakkad. Tapi sebelumnya dua-dua itu keduanya muakkad dan itu Rasul melaksanakannya. Nah, kita tergantung aja ini. 12 kan. Nah, kalau kita milih yang 10, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sehabis zuhur, 2 sehabis maghrib, dan 2 rakaat sehabis isya. 10. Siapa yang membiasakan sholat 10 atau 12 yang muakkad, kata Nabi kita, dibuatkan rumah di surga. Kalau orang sudah wajibnya pas, ilmunya paham, baru bisa melaksanakannya itu. Kalau yang wajib masih belum sempurna, sih ngalor ngidul gak jelas, apalagi ilmunya kosong, tidak mungkin mampu melaksanakan yang namanya 10 atau 12 rakaat muakkad itu. Itulah contoh bahwa kita latih untuk mengamalkan ilmu, dari yang wajib kita tambah yang sunnah. Contoh lagi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kaifa murafaqataka fil jannah, bagaimana cara agar saya masuk surga bersamamu Rasul. Wong dia medhiti ya takoni mendundung ya takoni. Kaifa murafaqataka fil jannah, bagaimana agar saya bisa masuk surga bersama panjenengan. Rasulullah itu sebelum menjawab kan ngelirik potongane wonge, mercing apa ora. Ternyata wonge lho cek mercing, belum maksimal wajibnya. Ya, awa ghairu dalik, liyane bohong, yang lain dulu lah. Dia orang ini ya mendidih. Zaka itu kalau bahasa Al-Basid itu saja. Zaka ya Rasul, itu saja. Karena minta agar bersama Rasul di dalam surga, Rasul menyatakan, ini ala nafsika bi kasroti sujud. Kalau begitu, tolong saya untuk kamu, perbanyaklah sujud kepada Allah. Ingat, sujud di situ adalah menambah sholat sunnah, gitu lah maksudnya. Ya, oke. Jadi yang kedua, tekun mengamalkan ilmu, terus dijalankannya, tidak bosan-bosan, sudah barang tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, hasad dan sombong. Orang itu kalau hasad, iri dan sombong menjadikan terhalangnya hidayah. Karena itu iri jangan, hasad jangan, apalagi sombong. Ada seorang sahabat tanya, ya, apakah orang yang berbaju baru, bersandal baru itu termasuk sombong? Bagaimana jawab Nabi itu? Lah, bukan. Orang sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, kan? Jadi menolak kebenaran dan suka menghina orang lain, meremehkan orang. Koyo-koyo awake wis apik dhewe, wis pinter dhewe, itu juga penghalang. Dan hati-hati, biasanya hasad dan sombong ini juga sisa-sisa jahiliyah kalau di masa itu. Kalau sekarang ya sisa-sisa orang dulu lah. Ada berapa itu? 4 kan? Arbaun fil Islam min amril jahiliyah. Ada 4 perkara di dalam Islam ini yang kamu gedu mengerjakannya, padahal itu sisa-sisa jahiliyah. Ada 4 perkara di dalam Islam yang kamu kerjakan, padahal itu sisa-sisa jahiliyah. Pertama, al-fakhru fil akhsab, membanggakan
keturunan, hati-hati, jangan sombong masalah keturunan. Kamu jangan macam-macam, darah saya itu darah biru, padahal coklat padha wae. Iya. Berarti koyok darah biru minta disembah orang. Kalau sudah menyombongkan keturunan, dilanjutkan ini apa? Watta'nu bil ansab, menghina keturunan orang lain. Apalagi membanggakan jabatan dan harta. Di saat anak itu padha senengi agama yo cocok bagus. Karena agak miskin sedikit. Apa jawab calon mertua yang belum? Awak mau ngelamar anakku kok ingoni apa? Aku nuwani, kalau ingoni watu karo boto. Itu kan dua itu kan jadi menghina keturunan orang lain. Islam itu konsepnya kan gampang. Kalau dia sudah bagus, ibadahnya mantap, kerjaan ya tentu akan kejujuran ada. Nanti kan Allah akan berikan jalan sendiri. Nah ini yang ketiga, masih percaya akan nasib-nasib hujan, nasib-nasib ya tatoyur namanya. Nah ono manuk ngene, manuk ngene, muni ngene. Ya dares mate itu. Ini sering kita sampaikan. Yang keempat niyakah ya. Jadi kalau ada keluarga meninggal itu boleh nangis kelewat-kelewat meratap. Jadi koyok-koyok lali kalau orang hidup ada matinya. Kadang-kadang menolak. Karena apa? Ya karena hasad dan sombongnya. Maaf, ini ada seorang wak kaji ya, suami istri. Ketika itu anaknya wisuda kedokteran, hebat kan? Ya, wak kaji dia mengikuti wisuda kedokteran putranya. Tapi Allah menghendaki lain. Pulang dari wisuda kedokteran ternyata kecelakaan dan mati. Oh, langsung suami istri berjanji sumpah kepada Allah bahwa Allah tidak adil. Mulai hari ini wak kaji suami istri ini wis enggak sholat enggak poso, wis diniati ngene. Ini kan enggak ngerti bahwa semakin orang mengaku iman, ujian semakin berat. Kalau kita mengaku iman berarti ada ujian. Karena hidup adalah ujian. Siapa diuji? Orang yang beriman. Nek gak ngaku iman apane sing diuji? Wis gak perlu. Jenengan kalau ngaku iman berarti akan ujian. Ujiannya mek luru gak akeh-akeh. Surat apa kira-kira? Surat Quran ya. Surat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ujiane mek loro iku tok. Enak karo gak enak. Ujian gak enak itu rata-rata wong paham. Awake loro, duit gak. Itu sudah payah itu. Wah, bolak-balik koncone moro sing sabar ya Gus. Oleh nyeluk gas Gus, tapi gak nyiprati apa-apa. Sing sabar iku sampai salaman bolak-balik. Oleh gemegus iki nemen. Karena mungkin wong iku min jumladil gawagis, kelompok gas-gus ya. Tapi jarang orang yang kaya awake waras pas segala yang diinginkan dijawab dibalas oleh Allah. Lalu ada orang datang sing sabar kan jarang iki. Ana wong waras duwe akeh keturutan karepe, kita moro sing sabar lho Gus sampean. Sampeyan rupane tak lirik montor li kowe 50. Dituji sampean. Hati-hati awake waras. Duwe sampean akeh kok tak lirik teko doan. Kadang-kadang enggak enak si Gus ini. Kon kate utang duit lah. Padahal ujian itu dua.
bisyarri wal khairi. Enak karo gak enak. Yang diuji enak itu loh sing bahaya. Karena ndak terasa orang itu. Ya, ndak terasa diuji gak enak oleh sambat Allah bolak-balik. Sampai gak iso keliru Allah pisan ya. Karena apa? Ya seperti itu. Bareng diuji penak nyebut Allah ngelirik ngaji kan jaluk sumbangan didik Ramadan gak tertarik, itu nggak lulus kan. Hati-hati ini yang jadi hasad dan sombong menyebabkan terhalangnya hidayah. Yang keempat, takut kehilangan jabatan. Takut kehilangan jabatan. Di saat belum jadi RT penerbu melok ngaji, durung dadi RT bareng wis dadi lali melok gak tahu. Padahal RT durung ndhuwuri RT ya. Maaf sampean analog sendiri ya. Aku madani gak enak. Ya. Ya. Yang kelima, syahwat dan harta benda. Ini juga ujian. Syahwat dan harta benda. Jadi kekayaan itu juga kadang-kadang menghalangi hidayah. Kalau tujuan hidupnya hanya keurusan itu, kalau harinya menuju ke situ, hidayah akan terhalang. Ingat Korun, surat apa? Qasas ya. Korun tadinya miskin biasa, Allah menjadikan kekayaan luar biasa, timbul kesombongannya. Ya. Korun ketika ditanya kawan-kawannya, Run, kamu aja sombong-sombong ya. Jawabnya mesti gak enak. Aku sugih itu karena pinter saya. Lakon goblok yo melarat. Ya itu kan sombong itu. Padahal wong sugih ora teko pinter karena takdirnya kan. Wallahu yarzuqu may yasha bi ghairi hisab wa yaqdirulah. Ya itu kan. Allah akan berikan rezeki dan menyempitkan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Ingat, rezeki itu urusan keduniaan, bisa kita rubah. Maaf ya, bisa kita rubah keduniaan seperti harta itu bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu mau merubah nasibnya sendiri. Karena urusan harta itu urusan keduniaan, ya bagi kita tentu orang ahli ibadah, ahli sholat tentu ada di sana. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Doa di mana ini? Antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni. Tolong ada yang tidak hafal ini, saya ulang ya. Allahumma gfir, hanya 5 saja yang dari Rasul. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sudah, ini dari Tirmidzi. Kalau yang Abu Dawud, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Kalau Nasai, Rabbi gfirli milih sing di ya sing terakhir ae penak ini, Rabbi gfirli toh betul itu. Ibadah itu harus nurut tuntunan Rasul. Maaf, Allahumma antas salam wa minkas salam fa khayna rabbana bisalam
wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Meskipun banyak itu bukan dari Rasul. Yang dari Rasul kan hanya 3 kata. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta tanpa robana. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang milih sing titik iki karena dari Rasul. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan dibaca sekali min duburi sholatil maktubah. Setiap habis sholat wajib baca cukup sekali. Istighfarnya 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh dibaca sekali, boleh seluruhnya dibaca sekali. Cuma kalau bisa duhur yang 44, duhur, asar dan isya bisa sekali, bisa 3 kali. Maghrib bisa sekali, bisa 10 kali. Maghrib. Untuk subuh 10. Apanya? Tidak apa-apa, habis sudah. 10 atau ya 100 kali. Saya lihat dulu. Cukup. Alhamdulillah. Karena ada 10, hanya Maria 5 cukup. Karena ada 10 sudah sampai 5 dulu ya. 5 biar enggak lupa. Saya ulang yang 5 tadi. Jadi penghalang hidayah yang pertama lemahnya ilmu. Kedua tidak mau mengamalkan ilmu. Ketiga hasad dan sombong. Keempat takut kehilangan RT atau jabatan tadi. Yang kelima syahwat dan harta benda. Tinggal 5 insya Allah pada kali yang lain, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa huwana ya karim wa huwana ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa kaffirana sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idzal li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absorina wa azwajina wa amwalina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jamaah yang bisa kita sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.